Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Nur Azizah dari Farmasi 6A Universitas Harapan Bangsa akan menjelaskan tentang neurologic disorders. Materi yang pertama yaitu ada definisi dari epilepsi. Epilepsi sendiri itu merupakan kejang berulang tanpa pencetus atau provokasi lebih dari 2 jam dengan interval lebih dari 24 jam antara kejang pertama dan berikutnya. Manifestasi klinis dari epilepsi ini dapat berupa gangguan kesadaran, motorik, sensoris, autonom, atau psikis. Patofisiologi dari epilepsi ini, mekanisme bangkitan epilepsi dapat terjadi karena adanya gangguan pada membran sel neuron. Membran sel neuron itu bergantung pada permeabilitas sel terhadap ion natrium dan kalium. Nah, membran neuron ini sangat permeabel terhadap ion kalium dan kurang permeabel terhadap ion natrium, sehingga didapatkan konsentrasi ion natrium yang lebih rendah di dalam sel dalam keadaan yang normal. Materi yang selanjutnya itu ada status epileptikus. Status epileptikus ini merupakan kondisi kejang yang berkepanjangan, mewakili keadaan darurat medis dan neurologis yang utama. Menurut International League Against Epilepsy mendefinisikan status epileptikus sebagai aktivitas kejang yang berlangsung terus-menerus selama 30 menit atau lebih. Kemudian ada patofisiologi dari status epileptikus. Kejang dipicu oleh perangsangan sebagian besar neuron secara berlebihan, spontan dan sinkron, sehingga dapat mengakibatkan aktivasi fungsi motorik, sensorik, otonom, atau fungsi kompleks seperti kognitif, emosional yang secara lokal atau umum. Nah, mekanisme terjadinya kejang ada beberapa teori. Yang pertama, gangguan pembentukan ATP dengan akibat kegagalan pompa NAK, misalnya pada hipoksemia, iskemia, dan hipoglikemia. Sedangkan pada kejang sendiri dapat terjadi pengurangan ATP dan terjadi hipoksemia. Yang kedua, ada perubahan permeabilitas membran sel syaraf, misalnya hipokalsemia dan hipomagnesemia. Yang ketiga itu ada perubahan relatif neurotransmitter yang dapat bersifat eksitasi dibandingkan dengan neurotransmitter inhibisi dapat menyebabkan depolarisasi yang berlebihan. Misalnya ketidakseimbangan antara GABA atau glutamat akan dapat menimbulkan kejang. Materi yang selanjutnya itu ada definisi dari Parkinson. Nah, Parkinson ini sendiri merupakan suatu sindrom yang ditandai oleh tremor pada waktu istirahat, rigiditas, bradykinesia, dan hilangnya refleks postural akibat penurunan dari dopamin dengan berbagai macam sebab. Manifestasi klinis dari Parkinson itu ada tremor, rigiditas, bradykinesia, hilangnya refleks postural, mikrografia, disfungsi otonom, demensia, dan depresi. Yang selanjutnya ada penata laksanaan dari Parkinson. Nah, penata laksanaan penyakit Parkinson ini pengobatannya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang bekerja pada sistem dopaminergik, kolinergik, dan glutaminergik. Nah, semuanya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu dalam mengurangi gejala motorik dari penyakit Parkinson. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.